Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu سبحانك لا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال ربي رب صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Ya, sama-sama kita muliakan dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para juriyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada. Kita doakan semoga mereka senantiasa dapat perlindungan daripada Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang mereka niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita yaitu adalah saudara kita Habib Zain bin Hamzah Al-Habsyi, kemudian Ali Zainal Abidin bin Alwi Al-Jubri, kemudian Hamzah bin Ahmad Sufyan Al-Idrus, dan para habaib sekaliannya. Semoga senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, dan semoga Allah kabulkan apa yang mereka niatkannya, dan semoga Allah sudahkan keadaan husnul khatimah kepada kita para alim ulama, guru-guru agama yang sama-sama hadir kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur, sehatkan badan, murah rezeki, kabul hajat semua dunia akhirat, kemudian Allah sudahi keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat taufik hidayah serta inayah jalla qudrat dan iradanya jualah, sehingga kita dapat sama-sama hadir tempat yang mulia ini di majelis. Sebagaimana biasa, pembacaan barisan tadurur selawat serta salam semoga tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, dan sekalian, untuk menyembuhkan majelis pada malam hari ini, kita sedikit menyambung pembacaan kita masih masalah bab hukumnya riya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumid darin amin. Faslun bi bayani darajatir riya. Ini suatu pasal pada menyatakan derajat riya. Jadi tingkatannya ada, tingkatannya juga ada. Adapun rukun riya itu, ketahuilah olehmu bahwasanya bersalah-salahan rukun riya. Adapun rukun riya itu yaitu 3 perkara. Ini ada rukunnya juga seperti sembahyang jelas. Yang pertama kasar riya itu. Yang kedua suatu yang diriakan dengan dia. Yang ketiga suatu yang diriakan karenanya. Adapun rukun yang pertama yaitu adalah qasad akan dia itu yaitu 4 derajat. Derajat yang pertama bahwa ia berbuat ibadah itu dengan semata-mata menghendakinya riya, artinya minta lihat, dengan tiada ia mengqasad dengan ibadahnya itu akan pahala. Adalah bukan karena pahala tapi minta lihat jadinya. Barai wah, aku beribadah ya kan. Kada boleh kita kayak ini. Kita orang punya ilmu, kita pasang niat apapun karena Allah Subhanahu wa taala semata. Nanti kosong masjid ini. Amun kita riya aja, ya kan, kosong masjid. Amun kita riya aja karena ibadahnya ada. Karena lihat orang. Riya itu bukan karena diri orang, kita dalam hati pun sudah ada ayat kita lihat orang, maka itu hukumnya sudah riya sudahnya. Lopang karena minta lihat aja ke masjid aja, di dalam rumah pun dia kita tanggung, ya kan.
seperti ia berbuat sembahyang di hadapan manusia, minta lihat, dan jikalau bersuci ia sendirian, niscaya ia tidak berbuat sembahyang. Niscaya ia tidak berbuat sembahyang itu. Dan terkadang sembahyang di hadapan manusia dengan tiada air sembahyang. Karena minta lihat aja hukumnya, ya kan? Ya, kada suka ambil sembahyang juga. Dan seperti ia memberi sedekah karena takut dicela oleh manusia. Namun aku kata ini nanti dicela manusia, sedangkan aku orang berduit. Dan tiada yang mengkasat akan pahala, tidak mencita-cita, tidak ada di hatinya mengingini itu adalah mengkasat dia akan pahala. Dan jikalau sunyi daripada yang demikian itu, niscaya tiada yang memberi sedekah. Kada demikian sedekahnya. Maka adalah martabat ini sangat jahat daripada segala derajat riya yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan membatalkan akan pahala ibadah, menghancurkan, menghilangkan pahala ibadah yang telah lalu. Nah, sudah sekian tahun kita beribadah kepada Allah, sekali itu karena minta lihat dia beribadah, akhirnya semuanya itu sirna, hilang. Baluhai itu namanya kata orang, cuma melobangi luasi lubang dubur. Derajat yang kedua bahwa adalah ia berbuat ibadah dengan qasad, dengan tujuan riya, dan ada pula di dalamnya qasad pahala. Ini ada riya dan ada pahala. Tiada saat, tiada sangat daib sekira-kira jikalau ia sendirian di dalam khalwat, niscaya tiada ia berbuat ibadah. Ya kan? Di dalam khalwat ini sedang beribadah juga. Dan martabat yang kedua ini hampir kepada martabat yang pertama, karena qasad tujuan dia di sini terlebih banyak daripada qasad ibadah. Maka membatalkan qasad riyanya itu akan ibadahnya. Arti tujuan riya yang tujuan tadi akan membatalkan ibadahnya itu. Maka yaitu menghilangkan pula akan pahalanya, lagi dimurkai akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala seperti martabat yang pertama juga. Ya kan? Sekalipun dia minta lihat yang pertama, kemudian yang kedua merasa dia ibadah akan dapat pahala. Derajat yang ketiga bahwa adalah ia berbuat ibadah dengan qasad, dengan tujuan riya atau minta lihat, dan qasad pahala. Dua nih, dan tujuan mendapat pahala itu bersamaan keduanya itu sekira-kira jikalau ketiadaan salah sesuatu daripada keduanya itu, niscaya tiada jadi ia berbuat ibadah. Ya kan, kada minta lihat ibadah. Kalau menjadi amal nih dapat pahalanya, ibadah juga. Karena ada karena itu, ya kan? Aku ni kada benar pahala. Aku kan ibadah kada lihat orang, ya kan itu. Maka adalah martabat yang ketiga ini bahwa qasad tujuan dia yaitu membatalkan qasad pahalanya, atau qasad pahalanya itu menghapuskan kejahatan qasad riyanya itu, maka yaitu tiada dapat pahala dan tiada dapat menghapus kejahatan. Dapat pahala kada dan juga kada dapat menghapus kejahatan.
Dan pula menyatakan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala akan martabat yang ketiga ini dengan katanya wa qauluhu ta'ala bil hadisil qudsi ana aghniyal aghniyai anis syirki yadullu ala annahu la yaqbaluhu wa la yusibuhu alaihi wa amma yu'aqibahu alaihi fa fihi nazarun wal aghlabu wal ilmu indallahi ta'ala annahu la yakhlu anil ismi wal iqabi. Artinya, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, aku terlebih kaya daripada orang yang kaya. Daripada sekutukan di dalam berbuat ibadah itu, menunjukkan dia atas bahwasanya tiada menerima Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima Allah Subhanahu wa taala akan ibadah orang yang ria pada martabat yang ketiga ini, dan tiada ia memberi pahala atasnya pula martabat yang ketiga ini bagi orang beribadah. Dan adapun menyiksakan orang yang martabat yang ketiga ini, maka di dalamnya itu nazarun, ada pandangan yang terlebih galib pada aku dan ilmu itu pada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tiada sunyi ia daripada dosa dan daripada siksa. Artinya kada lepas nang kedua ini daripada dosa dan siksa. Derajat yang keempat bahwa adalah ia berbuat ibadah tetapi qasad tujuan ibadahnya itu lebih daripada qasad ria'nya. Ibadah tapi tak banyak qasad ibadahnya daripada qasad ria'nya, seperti ia berbuat ibadah dengan qasad pahala. Berbuat ibadah tapi artinya mengharapkan pahala, menghendaki pahala. Dan jikalau tiada dilihat oleh seorang akan dia sekalipun beribadah, ada orang yang melihat, niscaya tiada ditinggalkannya akan ibadah itu, tetapi tetap melaksanakan ibadah. Dilihat orang kada kan, tetapi jikalau dilihat oleh seorang akan dia, niscaya bertambah rajinnya dan bertambah kuatnya pada berbuat ibadah itu. Namun dia orang yang beriman, luar biasa. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, fa arju alla yahbita dzalikal qadaru al amaluhu bal tasihu ibadatuhu wa yusamu alaiha wa yu'aqabu ala qasdihi ar-riya wa aw yunqasu min sawabihi. Maka yang aku harap bahwasanya tiada batal oleh ria sekadar yang demikian itu akan pahala amalnya itu, tetapi sah ibadahnya itu dan diberi pahala atasnya, dan disiksa akan dia atas sekadar qasad ria'nya. Artinya sekadar ria'nya ini artinya disiksa, dan sekadar ria'nya jenang dapat ikab, artinya siksa, atau dikurangkan pahalanya sekadar daripada ria'nya itu, atau ada juga dikurangkan sekadarnya ria'nya itu. Berapa ria'nya itu itulah dikurangkan. Itu rukun yang pertama tadi sudah kan. Jadi kita kenapa kita bahas artinya sedikit ini supaya kita jangan sampai, artinya karena ini adalah apabila beribadah sesuatu itu karena qasad riya atau minta lihat, ada juga teman pahala, itulah supaya kita bisa mempergunakan. Jadi bagaimana namun kita laksana kita belajar gini, nanti kosong masjid karena orang takut ria.
takut di mana-mana masalah ibadah. Bukan begitu, tetapi kita orang yang punya ilmu, kita pasang niat baik-baik beribadah bukan karena minta lihat, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala semata. Riya itu adalah sifat Allah, bukan sifatku, tapi aku tidak dapat dia berlepas kecuali Allah taala jualah yang demikian itu mengatakan orang ya kan orang itu riya. Kita ya banyak gara-gara riya aja. Tahu bahasanya sedikit-dikit apa riya yang ke masjid itu minta lihat aja beribadah. Akhirnya kan kosong masjid kita. Jadi kita pasang niat baik-baik. Nah kadang mengatakan ke masjid pun, namun sudah ada niat di dalam hati, riya di dalam rumah, tetap dihukumkan riya. Ya kan? Jadi riya itu bukan karena kita ke masjid aja minta lihat. Di dalam rumah pun dia sudah ada hati geriting. Nah, aku ke masjid ini riya aja aku. Ini sudah riya sudah. Nah, jadi kita beribadah, kita pasang niat. Aku tidak kawasa, tidak daya, tidak upaya. Aku beribadah karena Allah Subhanahu wa taala semata. Berkatnya, berkat sifatnya, berkat ini ya kan, bukan karena dengan sifatnya sifatku, sifat Allah sifatku, bukan karena berkatnya ya kan itu. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Semoga Allah jauhkan kepada sifat-sifat yang dicela oleh Subhanahu wa taala ini, sifat yang 10 yang dikatakan oleh Imam Ghazali, yaitu dalam doa nas'aluka sihata qulubina wa jasadina wa abdanina wa tulul umur. Baca doa ya. Nas'aluka ya Allah, sihatkan, nas'aluka aku minta kepada Engkau, sihata qulubina, sihatkan hati kami, wa jasadani dan jasad kami, ya kan, wa abdanina dan badan kami, sihatkan, wa tulul umur dan panjangkan umur kami, wa na'udzubika dan kami berlindung ya kan minal hammi duka cita, minal hammi war riyai wa sum'ati wal ujubi wal hasadi wat tam'i wa rasygabi hubijah wa sairil afati minal qulub, dan sekalian penyakit hati yang 10 berlindung kita. Naudzubillahi min kena. Ini sifat yang 10 ini itu adalah akan menghabiskan amalan ibadah kita yang sekian kita beribadah, kemudian timbul yang 10 ini dalam hati kita, maka ibadah kita semua itu hancur ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan kepada kita, Allah beri yang banyak, yang halal, yang barakah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita, hajat dunia, lebih-lebih lagi adalah hajat akhirah, dan semoga Allah subhanahu wa taala khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak berapa waktu lagi kita sudah itu ada menghadiri haul Allah bersekumpul. Mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah beri yang banyak, dan langkah kita sampai itu adalah sekumpul menghadiri haul, itu adalah abah kita bersekumpul. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa itu ada beri keamanan, kenyamanan kepada kita. Ini ada kita ulang tahun cucunya Rasulullah ya. Jadi Alwi bin Ali Al-Jubri bin Alwi ya kan, ini cucunya Rasulullah, kita gembirakan. Sekalipun beri Rp1.000 ya, menyedekah hadiahi bahasanya kan, Rp1.000 senangnya. Nah, ini kita doakan ya, supaya senang, panjang umurnya, sehat badannya, murah rezekinya, kemudian Allah bimbing, dan kemudian Allah kabulkan semua apa yang dihajatkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala itu adalah akhir dengan husnul khatimah, dan berjumpa kepada datuk beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.